Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin. Langsung saja nih, di sini saya akan membahas tentang masalah kalian sering nanya ya, kenapa kalian sering diteror tuh malam-malam. Kadang sampai jam 10 malam ke jam 9 gitu kan. Sebenarnya si DC pinjol ini kerjanya sampai jam berapa sih? Itu yang jadi pertanyaan. Karena semuanya itu ternyata ada peraturannya, ada aturan dan ada regulasinya yang mengatur. Jadi begini, di video ini saya akan membahas mengenai jam kerja ya dari kolektor pinjol yang legal nih. Nah, kalau pinjol ilegal saya nggak akan bahas karena mereka sebenarnya nggak tahu aturan dan etika ya. Nah, berdasarkan surat edaran dari Bank Indonesia ya, di situ ada peraturan yang mengatur jam kerja, waktu atau yang diperbolehkan oleh DC pinjol untuk menagih, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Peraturan begitu. Ini berlaku khusus pinjol yang legal OJK ya. Nah, DC pinjol yang datang ke rumah untuk menagih hutang pun juga bekerja seperti karyawan. Ya, pokoknya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore lah gitu kan. Namun, beberapa teman-teman memiliki pengalaman bahwa rata-rata si DC pinjol ini, kalian juga akhirnya di chatting juga kadang jam 10 malam lewat, bahkan sampai jam 11 malam gitu kan. Dan juga kebanyakan pada hari libur juga, ya. Nah, jika mereka di atas jam 8 malam, kalau kalian sudah ditagih nih, misalnya kalau melalui chat atau telepon jam 8 malam, bahkan ada DC yang datang sampai jam 8 malam, kalian tuh wajib menolak ya. Karena nggak ada peraturan dan kalian juga tidak perlu menanggapi apapun yang dilakukan oleh mereka. Karena mereka itu melanggar aturan yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Oke? Nah, selain itu, kalian tuh nggak perlu takut dengan DC pinjol yang datang ke rumah. Kalian tinggal tunjukkanlah hal yang biasa-biasa aja dan bilang bahwa kalian tidak memiliki uang ya untuk membayar hutang lah gitu. Jangan menjanjikan tanggal pembayaran, itu intinya. Karena hal itu akan membuat urusan menjadi panjang. Nah, risiko terberat dalam urusan dengan pinjam online adalah BI checking. Masuk selek OJK itu aja, oke? Nah, tetapi tidak ada risiko pidana yang membuat kalian penjara karena gagal bayar hutang. Nah, berkali-kali saya ngomong seperti itu ya. Nah, untuk menghindari masalah dengan DC pinjol, sebaiknya kita juga melakukan beberapa persiapan nih. Pertama, pastikan kita memiliki bukti pembayaran hutang, ya, atau tagihan jelas dan lengkap. Nah, hal ini akan memudahkan jika DC pinjol datang menagih. Yang kedua, kita bisa mencatat nih nomor-nomor telepon atau identitas dari pinjol yang pernah datang menagih, ya. Hal ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi DC pinjol yang sudah pernah datang sebelumnya, sehingga kita bisa lebih waspada jika mereka datang lagi, ya nggak? Terus yang ketiga, jika kita merasa terganggu atau merasa bahwa DC pinjol itu telah melanggar aturan, kita ini bisa melaporkan ke OJK atau ke bank dengan melaporkan si DC pinjol ilegal atau dengan melaporkan DC-DC pinjol yang di luar aturan ini. Oke. Jadi kita bisa jadi dengan hal ini kita bisa membantu membersihkan para pinjaman online yang DC-DC nakal itu dari hal yang tidak etis. Oke. Dan terakhir nih, kita itu selalu ingat ya bahwa DC pinjol adalah karyawan biasa dari perusahaan. Oke. Mereka itu cuma manusia biasa. Ya sama kayak kita. Mereka bekerja berdasarkan tuntutan tuntutan kerja aja gitu, berdasarkan target. Jadi kalau yang katanya galak-galak, ngapain dia marah-marah? Toh juga itu bukan duit dia gitu, duit perusahaan ya gitu. Nah, mereka juga hanya menjalankan tugas lah intinya lah ya yang diberikan oleh atasan mereka. Jadi jangan biarkan mereka mengintimidasi atau menakut-nakuti kita. Jangan lupa juga untuk tetap tenang, sopan kalau dia datang ya. Pokoknya santai aja tapi tegas saat berbicara dengan DC. Oke? Nah, jadi begitu teman-teman ya kesimpulannya, kalau DC itu jam kerjanya itu sama kayak orang jam kerja dan peraturannya menagih itu boleh dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi kenyataannya kadang itu dilanggar. Bahkan kita bangun tidur aja ya, kadang jam setengah 6, jam 5, kadang ada yang neror, ya enggak? Bahkan jam 7 pagi udah ada yang ngingetin, ya enggak? Sampai kita mau tidur jam 9, jam 10 ada yang neror juga. Itu gimana tuh ya? Jadi ya emang begitulah aturannya ya, emang nggak ada sanksi juga, itu hanya sekedar aturan aja. Namanya aturan kan di negara Konoha itu selalu dilanggar ya teman-teman ya. Oke, itu sih teman-teman video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.